Baru di babak kedua inilah eh, gol Indonesia tercipta, yaitu lewat sang pemain dari bangku cadangan yang sebenarnya bintang di timnas U19, yaitu Marcelino Ferdinand. Ini pemain yang sangat luar biasa. Ini pemain yang praktis U19 ini memang diseriusinya ya untuk eh, sebagai modal kalau senior butuh pemain. Dan halo, selamat malam teman-teman. Salam olahraga dan sehat selalu. Pastinya teman-teman sedang gembira ya. Kita semua rakyat Indonesia sedang gembira karena Garuda Nusantara lolos final Piala Asia U20. Hoki Caraka dan kawan-kawan mengikuti jejak timnas senior yang juga lolos ke Piala Asia dengan level berbeda ya, kelompok umur berbeda. Timnas U20 berhasil lolos ke Piala Asia setelah memuncaki grup F. Hoki Caraka dan kawan-kawan melibas semua lawan di grup F, termasuk Vietnam, lawan yang menjadi partai pamungkas Indonesia di penyisian grup F kualifikasi Piala Asia U20. Indonesia memang harus memenangkan pertandingan melawan Vietnam di laga terakhir ini. Apalagi Indonesia main di kandang sendiri tentunya di Gelora Bung Tomo. Walaupun secara statistik Indonesia dan Vietnam punya modal bagus karena torehan golnya sama-sama plus 8. Kedua tim ini uniknya mengalahkan lawan-lawan yaitu Timor Leste dan Hong Kong dengan skor yang sama juga. Maka itu saat kedua tim bertemu di hari Minggu di Gelora Bung Tomo yang dipenuhi oleh fans Indonesia, keduanya mencari menang. Walaupun secara teori runner up terbaik pun bisa diraih oleh kedua negara karena produktivitas gol mereka. Pada pertandingan melawan Vietnam, kedua tim sama-sama saling menyerang. Seperti kita ketahui, memang kedua tim punya kualitas yang sama. Indonesia selalu kerepotan kalau melawan Vietnam. Namun semangat dari Muhammad Ferrari dan kawan-kawan lebih tinggi di pertandingan ini. Ini karena ada misi balas dendam karena kegagalan mereka di Piala AFF U19 lalu. Saat itu Vietnam diduga main mata dengan Thailand sehingga Indonesia tidak lolos ke semifinal saat itu. Nah, di pertandingan melawan Vietnam, Sintayong tetap melakukan eksperimen formasi pemain yang dimainkan. Dia tidak memainkan Marcelino Ferdinand sebagai starter. Dia baru memainkan Marcelino di babak kedua. Strategi ini cukup bagus. Walaupun ya memang pada babak pertama Indonesia masih 0-0. Tapi beberapa peluang bisa didapatkan lewat Ronaldo Kuate, Robby Darwish, atau Aprianto Nico ya. Nah, baru di babak kedua inilah gol Indonesia tercipta, yaitu lewat sang pemain dari bangku cadangan yang sebenarnya bintang di timnas U19, yaitu Marcelino Ferdinand.
Ini pemain yang sangat luar biasa. Ini pemain yang pantas diacungi jempol. Ini pemain yang saya suka gitu. Gayanya tenang, sebagai gelandang dia bisa menahan bola dengan baik. Dia tahu kapan menembak, kapan mengumpan, dan dia seorang finisher yang bagus gitu. Walaupun main di tengah. Terbukti saat melawan Vietnam dia mampu memanfaatkan satu umpan langsung dengan tembakan dari jarak jauh sehingga berhasil menjadi gol. Tapi gol Ferdinand tidak serta-merta membuat Indonesia di atas angin. Ternyata Vietnam pun mampu membalas 6 menit kemudian. Bahkan pada menit ke-78 Vietnam berbalik unggul. Kondisi ini ternyata tidak membuat Indonesia panik. Muhammad Ferrari yang melakukan gol bunuh diri saat Vietnam menyerang, mencetak gol kedua, dia berhasil membayar kesalahannya dengan gol di menit ke-82. Kemenangan Indonesia akhirnya diraih saat Rabani Taslim memanfaatkan umpan tarik dari Afianti Noko di menit ke-86. Indonesia meraih hasil sempurna dengan nilai 9 dengan produktivitas 12 gol. 11 gol. Sedangkan Vietnam di peringkat kedua dan mereka juga lolos sebagai runner up terbaik dengan poin 6 dan 10 gol ya. Lalu bagaimana peluang Timnas U19 di Piala Asia U20 nanti dan siapa saja sih bintang-bintang Timnas yang pantas disorot? Piala Asia U20 akan digelar di Uzbekistan pada 1 sampai 18 Maret 2023. Hingga sejauh ini ya, berdasarkan catatan yang saya dapat, ada beberapa negara yang sudah lolos, yaitu Arab Saudi, Cina, Qatar, Bahrain, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Indonesia, Vietnam, Thailand, Oman, dan Tajikistan. Beberapa negara memang belum final, tapi karena masih menunggu hasil ya, karena grup H belum main, baru main pada Oktober nanti, yang isinya ada Australia ya. Dari nama-nama itu kita udah tahu, Indonesia tentu ya di luar Asia Tenggara kita harus banyak belajar lagi. Berdasarkan pengalaman Indonesia bukan inferior, tapi kita memang harus banyak belajar, lebih memoles tim lagi, mempengadawasi ada waktu ya. Dan saya percaya bahwa Sintayong akan selalu mendapatkan sentuhan-sentuhan terbaik untuk para pemainnya ini. Apalagi dia memang seperti punya gambaran besar ya. Karena dia selain U19 dia pun memegang timnas senior. Praktis U19 ini memang diseriusinya ya untuk sebagai modal kalau senior butuh pemain. Dan beberapa pemain memang sudah main di senior seperti Marcelino Ferdinand ya. Mungkin ada beberapa nama lagi yang akan dipanggil oleh Sintayong. Jadi timnas U19 atau U20 ini memang tidak mengejar target muluk-muluk lah di Uzbekistan nanti. Nanti formatnya ada 4 grup di Uzbekistan ini Piala Asia U20 dan drawingnya akan digelar ya, tapi belum tahu kapan. Yang pasti masuk grup manapun, saya pikir Indonesia pantas mencari pengalaman ya. Kalau kita berkaca kepada lawan-lawannya Arab Saudi, Cina, Qatar, Jepang, Korea Selatan yang ya kita harus realistis mereka di atas kita ya Indonesia. Tapi
Yang kita cari memang kalau bisa lolos fase grup luar biasa. Tapi yang kita cari adalah pengalaman buat anak-anak ini karena anak-anak U19 ini menjadi modal, menjadi masa depan untuk timnas Indonesia ke depannya. Sintayong pun tahu soal ini ya. Maka itu di kualifikasi Piala Asia U20 ini dia banyak mencoba pemain. Dan strateginya ini berhasil kebetulan ya. Kebetulan Indonesia punya kesempatan untuk melakukan itu karena lawannya dan tanda kutip mudah ya. Mudah, ada Hong Kong, ada Timor Leste. Lalu Vietnam ya, Vietnam bagaimanapun ya setara lah dengan Indonesia. Dan kita malam tadi, hari Minggu 18 September 2022 berhasil mengalahkan mereka dengan 3-2 sekaligus membalaskan eh, apa balas dendam kegagalan kita di Piala AFF U19 lalu. Dari beberapa nama pemain U19 saya secara pribadi punya beberapa nama yang pantas disorot, yaitu di posisi kiper Cahya Supriyadi. Kontribusi dia tidak sedikit karena hanya kebobolan 1 gol di kualifikasi Piala Asia U20. Sayangnya dia harus dirawat di rumah sakit karena berbenturan dengan bek Indonesia ya. Selain saya Supriyadi, saya juga menyoroti Janadin Faris. Nah, ini sebuah rekrutan anyar untuk Sintayong. Dan Janadin Faris asal Persis Solo ini seorang pemain yang punya visi menurut saya ya. Dengan postur tubuh tidak terlalu tinggi tapi dia punya visi permainan yang bagus. Dia seorang pemberi umpan, dia seorang pengatur permainan di tengah yang baik. Menurut saya dia pantas mungkin, malah pantas untuk promosi ke timnas senior. Nama lain tentu Marcelo Ferdinand. Dia sudah mencetak 4 gol di timnas U19. Dialah sebenarnya uh, bintang ya, bintang. Memang ada Muhammad Ferrari, ada pemain-pemain lain, tapi Ferdinand lah yang paling menonjol menurut saya ya. Postur tubuhnya yang tinggi, gerakannya yang cepat, intensitas bagus, permainan matang, pengambilan keputusan yang baik saat mengumpan atau menembak menjadikan dia pemain yang pantas diidolakan banyak orang. Lalu ada juga tentu Muhammad Ferrari ya sebagai kapten di timnas U19. Lalu ada juga Robi Darwis. Saya ini rekrutan baru dari Sintayong juga ya. Dia sekilas namanya mirip pemain legendaris Persib ya dan posisinya pun di back. Dari beberapa laga timnas U19, 3 laga dia memberi kontribusi yang bagus saat bermain di sayap. Dia bisa berganti peran dengan winger dan dia mampu memberi assist untuk pemain-pemain depan. Selanjutnya, Hoki Caraka dan Rabani Taslim. Pemain-pemain ini, dua striker ini adalah masa depan buat Indonesia yang selalu kering dengan striker dan ini menjadi harapan yang bagus untuk timnas Indonesia di masa depan. Karena seperti saya bilang U19 atau U20 ini adalah modal untuk masa depan Indonesia, sepak bola Indonesia ke depannya. Demikian teman-teman ulasan saya lewat vlog ini dan pantau terus channel ini untuk mendapatkan info seputar sepak bola atau vlog travel dan lain-lain dari saya. Kali ini
tentang sepak bola. Dan tentunya salam olahraga.